Kisahkan, ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun di atas bukit yang berada di tengah-tengah lautan. Terpancarlah darinya sebuah sumber air tawar yang begitu segar. Di sampingnya ditumbuhkan pohon delima yang begitu rindang dan berbuah setiap malam. Hari-hari ia lalui dengan beribadah dan menikmati makanan dari sumber air dan buah delima tersebut. Lantas ia pun berdoa, "Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan bersujud, dan supaya badanku tidak tersentuh oleh bumi dan lainnya, sampai aku dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bersujud." Dan Allah pun mengabulkan doa orang tersebut. Kelak orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat juga dalam keadaan bersujud. Wahai sang hamba, Allah merahmatimu untuk masuk ke dalam surganya. Aku ingin masuk ke dalam surga karena amalku. Mengapa engkau tidak mensyukuri rahmat yang Allah berikan? Bukan begitu, tapi aku ingin menikmati amal yang telah kukerjakan selama hidup. Baiklah, akan aku sampaikan keinginanmu. Begitulah, hingga 3 kali Allah merahmatinya untuk masuk ke dalam surganya. Namun sang hamba tetap menolak karena ia merasa amalnya cukup untuk memasukkannya ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Lantas Allah pun menyuruh malaikat untuk memperhitungkan amalnya. Wahai sang hamba, amal apa yang kamu sombongkan di sini hingga engkau menolak rahmat yang Allah berikan? Aku telah beribadah selama 500 tahun. Jadi aku rasa amalku itu sudah cukup untuk memasukkanku ke dalam surga. Baik, selama 500 tahun kamu beribadah, anggap ini sebagai amalmu. Iya, berapa harga tiket surganya? Tunggu dulu, kamu lupa selama hidup telah diberikan nikmat oleh Allah. Iya, aku ingat semuanya. Berapa harga tiket surganya? Tunggu dulu, kamu lupa selama hidup telah diberikan nikmat oleh Allah. Iya, aku ingat semuanya. Bayarlah nikmat tubuh yang Allah berikan hingga kamu bisa beribadah dan bersujud. Baik, ini. Bayarlah nikmat lidah hingga kamu bisa menyebut asma Allah dan merasakan lezatnya makanan. Baik, ini. Bayarlah nikmat iman yang dihidayakan oleh Allah sehingga kamu tidak menjadi orang yang ingkar. Baiklah, ini. Bayarlah nikmat mata yang memperlihatkanmu, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, nikmat kenyamanan, nikmat... Sudah, aku tidak punya apa-apa lagi. Seluruh amalku sudah habis. Ya sudah, ikut aku sekarang. Kemana? Neraka. Kamu tidak memiliki amal apapun untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya Allah, tolong aku tidak punya apa-apa lagi. Berikan aku rahmatmu ya Allah. Berikan aku rahmatmu ya Allah. Berikan aku rahmatmu ya Allah. Nah, jadi gitu saudaraku. Mulai sekarang kita tanamkan dalam hati kita dengan baik bahwa kita beribadah semata karena untuk mengabdi dan berharap ridho Allah, sekaligus sebagai bentuk syukur kita atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terus bagaimana caranya agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya? Banyak, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik, baca Al-Quran, dan amalan baik lainnya. Apakah sedekah juga termasuk? Tentu saja. Oh ya, Julap-Julip sedang kolaborasi dengan Nimco Online nih. Apaan tuh? Jadi, Julap-Julip sedang kerjasama dengan Nimco Online untuk produksi kaos edisi Pejuang Rahmat. Nanti insya Allah komisi dari penjualan kaos ini akan kita sedekahkan 100% sebagai bentuk sedekah dari customer. Wow, cara belinya gimana? Untuk membeli, linknya ada di bawah. Nah, jangan lupa tuh beli kaosnya dan dapatin manfaat sedekahnya. Benar, semoga Allah merahmati kita semuanya. Apa doamu supaya diselamatkan dari api neraka? Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelum tidur baca doa. Kebanyakan doa yang kita hafal, bismikallahumma amutu wa ahya. Bas. Ada banyak doa
Di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam sebelum beliau tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Rumah tangga adalah bahtera, jalan menuju ke surga. Kalau ibu-ibu lihat ceramah saya ada di YouTube itu, ketik Khalid Basalamah terus jalan tol menuju ke surga. Bahasa saya jalan tol ini kultum cuma 7 menit. Subhanallah, banyak sekali yang hubungin saya tersentuh dengan ceramah itu. Saya hanya ceramah 7 menit bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan itu jalan tol ke surga. Ibu jadi istri nih, cuma melayani satu orang itu suami, makannya, minumnya, layani, semua mati masuk surga. Gampang sekali. Suami kerja, nafkahnya dikasih istrinya, ada anak-anak nanti dididik, masuk surga kalau meninggal. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya. Gak disebutin sholat sunnah ya. Sunnah tambahan nih, 5 waktu sholat saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit siap sholat. Cuma 50 menit, kurang dari 1 jam sehari. Berpuasa Ramadannya, gak disebutin puasa Senin Kamis, itu tambahan, puasa wajib. Dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Apa yang suaminya minta minum, minta ditemanin, minta ngobrol, itu aja. Kecuali pada saat dia meninggal dunia, boleh masuk pintu surga 8, dia pilih yang mana dia mau. Gampang gak masuk surga? Mudah sekali. Makanya syaitan selalu menggoda seorang istri agar bangkang sama istrinya, suaminya, maaf, membangkang. Masya Allah, kalau materi ini hidup semua. Coba waktu kemarin masalah bab-bab yang sebelumnya itu ngantuk. Kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyerupai Allah. Dia ingin menyerupai Allah dan tidak mungkin dia bisa menyamai Allah karena Allah punya singgasana di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor, si fulan, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang minum khamr, saya baru buat orang berzina. Sama iblis dianggap biasa. Nanti ada satu yang datang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Apa yang terjadi? Sama iblis diambil, didudukin sebelah singgasana, berhenti tugas. Cukup bagi iblis. Kalau satu rumah tangga dirusak, bercerai, itu sudah prestasi tertinggi bagi syaitan. Makanya kata ulama apa? Kalau di luar rumah kita digoda syaitan 10, dalam rumah bisa 1000. Bisa saja seorang suami gara-gara terlambat istrinya buatin teh atau tidak ganti spray, udah cukup tidak ngobrol 2 minggu. Ibu-ibu gak dibeliin sesuatu sama suaminya terlambat atau tersinggung sesuatu 2 minggu gak ngomong, hilang semua pahala 2 minggu tuh. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ciri pertama kata Allah, orang-orang yang berpotensi diampuni dosanya saat dia bertobat itu pertama dia menyegerakan tobatnya. Cara pertama. Jadi kalau Anda misalnya akan bertobat dari dosa di siang hari, jangan tunggu malam. Berdosa saat itu, cepat minta ampun pada Allah. Kalau sadar pada saat itu seketika, ya Allah saya silap, saya salah ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa. Jangan tunggu malam. Saya pengen sekalian tahajud biar khusyuk. Anda menunggu malam, maut datang di waktu asar menjemput Anda. Di kalimat yang pertama. Yang kedua, sesali apa yang dikerjakan.
akui apa yang telah dikerjakan. Kemudian yang paling menarik adalah, ini kata para ulama, ketika turun kemudian ampunan dosa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampaklah dua sifat yang paling utama. Sifat pertama, dia akan merasa benci pada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dikerjakan dan tak suka menyaksikan, mendengar ataupun melihat apa yang tampak yang terkait dengan dosa itu.